Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi ilmu budaya positif dari Ibu Ses. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini saya sebagai moderator untuk kegiatan diseminasi ilmu dengan tema budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata yang akan nanti disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Narsesri Erianti SKPR. Diharapkan nanti partisipasi dan kerjasama dari audiens dalam kegiatan diseminasi ilmu kita ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Ibu Ses. Pada Ibu, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Bu Lisi. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini, khususnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu telah memenuhi undangan di dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bukit Tinggi. Juga hadir di sini bersama rekan saya Ibu Nasrevi Sofia yang juga pada hari ini nanti akan berbagi juga bagaimana diseminasi positif, budaya positif, pandangan dari Bu Devi Sofia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan sedikit. Jadi kami di sini sifatnya apa yang kami dapatkan selama kami diklat itu membagikan informasi kepada Bapak Ibu semua, yang dimana nanti ini yang akan kita terapkan bagaimana pencapaiannya supaya ke depan kita bisa membentuk sesuai dengan target kita, yaitu target kita menjadikan siswa kita yang profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu semuanya masih semangat? Semangat ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, biar menambah semangat kita pada pagi hari ini ya, kita yel-yel dulu biar kita perkenalkan supaya juga membudaya ke SMK Genus yang lainnya ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, SMK bisa, SMK Genus luar biasa. Yes. Oke, kita coba ya. SMK bisa, SMK Genus luar biasa. Yes. Aplaus dulu Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menampilkan masalah budaya positif. Tentunya ini akan insya Allah ke depan akan kita terapkan di SMK Genus Bukit Tinggi. Materi ini sangat tertantang sekali, terutama saya juga sebagai wakil siswa. Bagaimana kita menghadapi murid, bagaimana kita menghadapi tingkah laku mereka dalam berbagai hal. Tentu kita harus, supaya ini menjadi budaya bagi sekolah kita tentunya Bapak Ibu ya, kita harus mengenali dulu seperti apa itu budaya positif nantinya. Kadang di satu sisi ya Bapak Ibu ya, apalagi dalam hal ini berkesempatan hadir Bapak Ibu dari bimbingan konseling, Bapak Ibu dari wali kelas juga, Bapak Ibu guru sampai mengajar di kelas juga pembina OSIS, kita langsung berhadapan dengan murid ya. Tentu kita mengenal bagaimana supaya budaya itu bisa menjadi dan dilaksanakan oleh siswa kita ke depan. Nah, di sini budaya di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang
menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu. Tentu banyak poin-poin nanti supaya ke depan kita bisa menerapkan budaya positif ini di SMK Genus. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu dengan perubahan paradigma. Nanti kita akan bahas tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali. Ya, kenapa? Karena kita akan bergelut dengan kurenah tingkah laku peserta didik kita. Oke, sebelum kita mulai, ini ada sedikit nih Bapak Ibu, ya, bisa sebagai acuan kita mengenal seperti apa siswa kita. Ini ada antara kita baratkan, boleh kalau Bapak Ibu mau mencoba boleh, ya, silakan mencoba. Cuma berdua-dua, ya. Kebetulan Pak Andre ini sama Pak Irfan bisa nanti berdua, ya. Boleh, mungkin bisa dicoba ya. Ini adalah antara si A dan si B, ya. Si A dan si B dia berduaan. Dia mengepalkan salah satu tangannya. Misalnya si A, katakanlah Pak Irfan, coba Pak Irfan. Sekarang genggam tangannya. Boleh diletakkan apa uang? Contoh saya kasih uangnya ya, boleh. Nah, ini ada uang 5.000, boleh ini. Ya, genggam ya, erat-erat. Silakan Pak Irfan genggam, erat-erat. Sementara di sini adalah si B-nya itu Pak Andre. Nah, boleh Pak Andre? Oke, ya. Kita minta bantuan nih sama Pak Andre. Mohon maaf, boleh berdiri biar jadi sampel kita. Tepuk tangan dulu dong untuk bapak-bapak yang kedua ini ya. Pak Andre boleh berada di tengah ya, Pak Andre dengan Pak Irfan. Tadi yang si A-nya adalah Pak Irfan ya. Sementara yang si B ini Pak Andre. Pak Andre, bayangkan nanti si Pak Irfan dia harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Pak Irfan. Uangnya itu penting kan untuk kehidupan Pak Irfan? Penting nggak? Penting. Bisa kuliah, bisa apa lagi? Bisa makan. Gimana Bu Revi? 5.000 kurang nanti ibaratkan katakanlah itu 500.000 sekarang ya. Imajinasinya aja dulu boleh. Habis itu, nah tugas Pak Andre di sini dia akan membuka kepalan tangannya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi nanti. Karena Pak Andre senior boleh nanti mati, boleh Pak Andre. Ya. Menggelitik bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Berarti Pak Andre nanti akan mencoba membujuk Pak Irfan untuk membuka tangannya supaya terbuka. Apa yang terjadi? Boleh dicoba? Oke, silakan ya. Apakah uang 5.000 ini Boleh, iya, boleh. Mohon maaf, boleh dibantu pakai mic, boleh? Sini Pak, di sini ya, biar nampak. Dengan yang nampak ya Bu ya. Oke, silakan. Tes. Sebelumnya saya tidak tahu isi kepada. Iya, intinya ini adalah sesuatu yang berharga sehingga Pak Andri mau merebutnya atau mau membukanya. Ya. Ya, hipnotis boleh. Mau dipukul, mau diapa terserah, yang penting dia mau buka. Mengakik boleh, menggelitik boleh. Ini saya juga punya hak dong Bu? Iya punya hak. Iya. Tugas Pak Irfan. Pak Irfan punya hak sesuai dengan alurnya ya. Pak Irfan punya hak untuk melindungi apa yang ada di tangannya. Oh baik. Apakah yang Anda pegang tersebut boleh saya minta? Mohon maaf Pak, ini adalah sesuatu yang berharga. Tepuk tangan dulu dong. Kalau nggak ditendang aja lagi Pak. Jangan. Oke. Kalau misalkan saya tawarkan dengan yang lebih berharga itu, apakah Anda mau? Mohon maaf Pak, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang berharga, apapun itu saya tidak akan memberikannya. Oke, kalau tidak mau mungkin boleh kita duel ya. kita cari alternatif lain. Misalnya kita ngopi dulu, kita pergi kemana gitu, supaya Anda mungkin belum menceritakan sepenting apa
yang Anda pegang tersebut? Kalau untuk alasan apapun Pak, mohon maaf bukannya apa-apa, tapi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah suatu hal yang berharga, apapun itu, bagaimanapun itu, saya tidak akan memberikannya Pak. Oke, boleh saya lihat coba? Silakan Pak kalau bisa. Boleh, coba. Oke, ya. Oke. Dah, sudah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk, nanti kita jelaskan. Oke, silakan ambil. Rotnya silakan dipegang dulu, Pak Ivan. Nanti kita bagus ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua. Nah, itulah yang terjadi selama ini, ya, antara murid dengan guru. Ya, sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, yang memegang peran kontrol itu adalah murid itu sendiri. Katakanlah tadi Pak Irfan, ya, dia adalah sebagai seorang murid. Sementara Pak Andre, dia adalah sebagai seorang guru. Dia sudah menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Dia nggak mau buka. Tapi kalau Pak Irfan dia mau buka, dia akan buka. Tanpa disadarinya, dia akan kasihkan. Itulah bagaimana hubungan kontrol antara murid dengan guru. Sampai di sana paham Bapak Ibu? Bisa kita lanjut? Oke, nanti kita akan sampai ke materinya ke sana. Seputar tadi kita sudah membahas bagaimana tentang pandangan kita kemarin, yaitu antara guru dengan murid tersebut, ya, bagaimana dia akan mengontrol. Di sini menurut teori dari Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu mengibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Kita itu anggapan yang salah selama ini bahwa guru mengontrol murid, ya, guru mengontrol murid. Bisa nggak Pak Andre tadi mengontrol Pak Irfan? Bisa? Pak Andre bisa mengontrol Pak Irfan nggak? Nggak bisa. Sudah dipaksa apapun, sudah nggak bisa mau buka. Nah, inilah ilusi yang salah selama ini, ya, menurut teori kontrol menurut William Glasser. Habis itu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Kita menganggap dengan kita menasihati siswa, kita memberikan pencerahan, lalu dia akan berubah. Itu juga teorinya menurut William Glasser mengatakan seperti itu. Berarti salah yang selama ini kita lakukan. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu mau nggak dikritik sama temannya? Oke, mau, karena sudah pendewasaan kita mau dikritik. Apakah kritik tersebut bisa membangun kita? Tergantung, tidak semua. Oke, tidak semua. Kadang bisa membuat kita menjadi down. Kadang kita akan marah, terpancing karena dia. Emang dia pikir siapa? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita rubah pandangan kita. Habis itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Senior dan junior ceritanya tadi antara Pak Andre dan Pak Irfan, ya. Udah senior pun dia tetap tidak mau buka. Nah, ini nanti yang kita rubah, bagaimana kita memandang, mengontrol murid tersebut. Mungkin yang selama ini keliru Bapak Ibu. Sudah banyak dosa kita ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita lakukan selama ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Bagaimana seorang bisa berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan-lahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Apalagi Bapak Ibu sekarang kita dihadapi dengan zaman perubahan teknologi yang cukup tertantang kita. Bagaimana kita akan nanti merubah sedikit demi sedikit. Yang penting kita konsisten terhadap perubahan yang akan kita lakukan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon, realita kebutuhan kitanya sama,
Kalau teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. One solution. Sini Bapak Ibu, ini adalah yang terjadi stimulus respon tadi Pak Irfan dengan Pak Andre. Di sini teorinya yang mengatakan. Intinya bagaimana? Yang mengubah diri tersebut adalah murid itu sendiri. Kalau kita ibaratkan murid dengan seorang guru. Di sini kita lebih memakai bahasa murid di Bapak Ibu, karena sesuai dengan yang kita dapatkan, sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, dia lebih mengibaratkan bahasa itu sebagai murid. Jadi saya pakai untuk bahasanya murid. Yang mengontrol dirinya ini adalah murid tersebut, tidak bisa orang lain. Bisa pun orang lain, nanti akan kita bahas kupas ada motivasi dorongan apa yang buat mereka berubah. Bisa lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya, kita lanjut. Nah ini disiplin positif. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di SMK Genus, kita perlu ini dulu, disiplin positif. Dimana disiplin itu ya semacam nanti kepada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin selama ini di SMK Genus sudah mulai penerapan disiplinnya menurut kita sudah bagus. Tapi setelah saya mempelajari, membedah lagi modul yang ada di 1.4 ini, yang kita lakukan selama ini menurut pandangan saya itu sudah salah. Apa yang salah yang saya lakukan selama ini? Mungkin saya ada kekerasan sedikit, semacam hukuman, ya, sehingga mereka merasa mematuhi aturan tersebut. Misalnya tidak datang kamu tepat jam 7 nanti 7:15 ya begitu ya Sensei Jaya, nanti dihukum. Ngapain? Cabut rumput dan segala macam. Itu yang salah pandangan kita selama ini. Dan langsung nanti kita merubahnya. Maka dari itu perlu Bapak Ibu yang ini, ya, bagaimana supaya berperilaku mengacu pada nilai kebijakan universal. Dan nilai kebijakan universal ini nanti Bapak Ibu mengacu ke arah profil pelajar Pancasila. Ini inti dari kita, ya. Kita harus di sini membentuk siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Bu Ismedia sebagai guru agama, ya, berakhlak agama, pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Itu yang kita hendaki siswa kita ke depan. Mandiri, pemahaman dari situasi dan regulasi diri. Dia bisa memahami sendiri, bernalar kritis, mampu nanti memperoleh respon informasi dan gagasan evaluasi penalarannya. Habis itu kreatif. Nah, alhamdulillah kalau siswa kita di SMK Genus ini banyak kreatif sekali. Mereka selalu berinovasi. Ya belajar ya, bikin TikTok segala macam untuk mempublikasi sekolahnya ya. Itu kita apresiasi sekali keaktifannya. Habis itu bergotong royong, kolaborasi dan kepedulian. Nah, mungkin sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, kalau ada kegiatan siswa kita di SMK Genus sudah mulai menerapkan gotong royong. Saat itu baru mereka akan pulang. Terakhir berkebinekaan global. Ini yang sudah kita terapkan di pembelajaran P5 Bapak Ibu ya. Kita mengenal budaya. Kemarin kita juga sudah untuk kebun binatang ya Sensei Jaya, makan bejamba ya, ada alemba baku. Nah di sini kita kenalkan satu persatu. Walaupun kita berbeda tradisi, berbeda daerah asal sekolah tempat siswa kita, namun yang berbineka global harus kita perkenalkan. Akan menjadi nanti bagi mereka ini semacam katakanlah waktu saya pernah sekolah di Genus, saya mendapatkan ilmu ini tentang budaya yang ada di Bukit Tinggi. Seperti itu Bapak Ibu nilai-nilai kebijakan. Seperti itu Bapak Ibu nilai-nilai kebijakan universal. Nah, tentu yang ketiga ya, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Maaf Bapak Ibu saya terlalu cepat atau bagaimana? Karena ngegas nih Bapak Ibu supaya cepat ya.
Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan dasar manusia kita. Sebelum kita membahas dalam lebih jauh, tentu kita kenal dulu. Ini manusia loh, ini murid loh, ini siswa kita loh. Apa sih kebutuhan dasar manusianya? Apakah nanti akan terganggu? Nah, itu nanti yang akan berefek nanti terhadap perilaku dan tingkah laku terhadap hidup kita tersebut. Kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dalam semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu ya, mungkin selama ini kita lihat siswa kita yang cari-cari perhatian dan segala macam, kadang yang rambutnya gondrong, Bu Najwa sudah berikan teguran segala macam. Kita nggak, tanpa kita sadari, kita nggak tahu sih kebutuhan murid kita ini apa sih yang bermasalah, sehingga kita melakukan sanksi, hukuman kepada mereka. Kita nggak tahu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang ada di pada siswa kita. Itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini Bapak Ibu mungkin seperti kebutuhan makan, ya, kebutuhan fisiologis kata Bu Anda sebagai guru produktif ya Bu Anda ya. Kebutuhan KDM ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan Bapak Ibu. Insya Allah kalau di sini sudah dipenuhi oleh orang tuanya, makanya mereka memilih SMK Genus adalah tempat pembelajaran bagi mereka. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebanyakan ini yang bermasalah. Iya nggak Pak Andre? Iya Pak Andre? Iya Bu Rizka? Iya ya. Sebagai guru BK yang punya ya, ini yang bermasalah. Kenapa? Tanpa kita sadari mereka adalah jauh dari orang tuanya. Ya, mereka sangat butuh ini loh Bapak Ibu. Bagaimana mereka ini supaya tetap dikasih sayang dan merasa diterima. Itu nanti yang membuat mereka itu kayak ada masing-masing siswa. Dan ketemu dong Pak Ivan, dan ketemu loh. Saya dia tak ngajak, Pak, sinilah Bapak. Nah, kayak gitu ya. Secara tidak langsung ininya yang sudah belum terpenuhi. Ya, dibujuk-bujuknya lah kita segala macam. Kadang supaya dia pengen dekat, tapi tidak tahu cara mengekspresikan kedekatannya. Nah, karena apa? Karena ininya yang terganggu. Yang ketiga, penguasaan. Nah, di penguasaan ini, Bapak Ibu ya, mereka itu katakanlah kalau istilah yang muda-mudanya, dia pengen sering tampil, atau kata temannya carmuk, katanya kan cari muka, ya. Dia pokoknya lebih yang menonjol. Ini artinya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, berprestasi dan didengar. Ininya yang bermasalah. Wah, makanya dia pengen tampil, dia pengen cari perhatian, dia kalau bisa dia aja terus yang melakukan kegiatan tersebut. Artinya kebutuhan dasar manusianya, penguasanya itu yang terganggu. Yang keempat, kebebasan. Nah, ini juga siswa kita nih Bapak Ibu. Ya, mungkin selama ini mereka kan sama orang tua ya. Sekarang sudah berada di lingkungan SMK Genus dan di asrama ya, Bapak Ibu ya, di asrama. Sehingga ini dia merasa pengen bebas, ya, dia pengen keluyuran lah, yang mungkin pada saat dia tinggal dengan orang tuanya, ya Bapak Ibu ya, dia itu merasa dikekang dan segala macam. Pada saat tinggal di asrama lah ini kejadian, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, dicubu-cubu. Ya Bapak Ibu ya, nampak orang kes-kes, apalagi yang perempuan kita, apa istilahnya sekarang tuh Bu Revi? Duduk di kafe ya, duduk di kafe, coba, ya. Nah, main biliar, nih ada bulan nanti ya. Ya banyak, ada Bu Najwa selain guru BK banyak ya Bu Najwa. Nah, kemudian itu yang cowok ya. Nah, habis itu nanti mencoba lagi kalau yang laki-laki, dulu nggak boleh merokok ya. Sekarang sudah coba-coba untuk merokok. Ini yang terganggu ini adalah kebebasannya. Ya Bu Ismeria. Oke. Dan yang kelima adalah kesenangannya. Ya, seperti mereka butuhkan bermain, humor, tertawa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebebasannya yang terganggu. Oke, Bapak Ibu, kita coba ada sebuah kalimat ini. Kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ini apa yang terganggu? Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, menurut Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Apakah mana ini yang terganggu kebutuhan dasar kita? Kasih sayang, ya, sama-sama kita dia mungkin kurang perhatian dan segala macam ya Bapak Ibu ya. Dia mendapatkan kasih sayang. Selanjutnya
Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Nah, di sini nih ya penguasaannya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti si orang murid tersebut ya belajar ya, dia mau diakui bahwasanya itu dia hebat, ibunya sayang sama dia gitu ya. Lanjut, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas ini. Nah, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas ini. Nah, mereka pengen bebas. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita dasari, terutama Bapak Ibu wali kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling. Kita cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan kebutuhan siswa ini terganggu. Ini dasar kita yang. Nah, Bapak Ibu ya, lanjut kita ke motivasi perilaku manusia ya. Tentu setiap yang dilakukan oleh murid kita tersebut itu memiliki alasan dan tujuan ya, dimana menurut teorinya motivasi itu terbagi atas menjadi dua. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal ya. Kalau motivasi eksternal ini Bapak Ibu ya, itu lebih dari luar. Internal itu dalam. Yang luar itu yang mana? Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Saya salah selama ini berpandangan Bapak Ibu. Pada saat saya berdiri di depan, kalau ada siswa baris itu mereka diam. Ya, tapi kalau tidak saya yang berdiri di depan, itu mereka ribut. Ini artinya kita gagal. Ya, kita gagal, kita belum berhasil menerapkan budaya positif di SMK Games ini. Karena ada faktor eksternalnya, karena takut sama buksesnya. Nanti kena hukum katanya kan, makanya mereka patuhi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sedapat mungkin seperti apa yang kita inginkan ya, sedapat mungkin siapapun yang berdiri di depan nanti mereka tidak akan bersuara. Itu baru tercapai budaya positif di SMK Games. Banyak ya Bapak Ibu, ternyata perubahan yang harus kita kejar ya Bapak Ibu ya. Habis itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sesi Ica. Mungkin kita juga keliru selama ini Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai poin ke sana. Ya, mereka melakukan sesuatu karena ada niat, karena ada hadiah. Ya, kita pun juga selama ini Bapak Ibu juga banyak yang keliru seperti ini. Nah, yang kita capai yang ini Bapak Ibu, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi tanpa kita beri hadiah, tanpa beri hukuman, dia sungguh-sungguh. Kalau memang datang ke Genus itu 7/4 semuanya masuk Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini teori yang kita pakai. Kita lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini teori yang kita pakai selama ini salah nih Bapak Ibu ya. Bahwasanya penghargaan itu bisa menjadikan nanti motivasi atau reward bagi siswa kita. Penghargaan maupun hukuman itu sama Bapak Ibu, mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi. Ya, kenapa bilang dihancurkan? Kenapa? Contohnya saja belajar. Belajar ini adalah penghargaan sesungguhnya dari intrinsipnya. Tapi kenapa kebanyakan kita sudah budaya untuk saya juga pernah pengalaman pribadi Bapak Ibu, supaya anak saya bisa belajar, nanti kalau nilainya A semua nanti belikan sepeda. Ya, itu adalah motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita coba perlahan-lahan untuk merubahnya. Selanjutnya mengungkapkan bahwa berapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti kalau kita berikan hadiah, secara tidak langsung Bapak Ibu sama kita menghukum siswa tersebut. Boleh keliru ya Bapak Ibu ya? Sudah mulai bingung ya? Sudah mulai bingung. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Nah di sini nanti Bapak Ibu kita berlatih dulu sebentar. Nanti akan capai masalah penghargaan tersebut antara hukuman dan konsekuensi. Ya, mari Bapak Ibu kita jawab. Atau boleh ada Bapak Ibu yang kira-kira yang mau menjawab apa yang saya sampaikan ini, tindakan ini? Boleh? Ya boleh ya, nanti dibantu. Oke, coba nanti kepada siapa saya? Bu Mila ya, guru BK kita yang baru. Menurut Bu Mila mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi?
hukuman. Oke, kita simpan ya. Kita simpan ya Bapak Ibu ya jawabannya. Habis itu coba nih Bu Najel. Yang nomor 2 nih Bu Najel, boleh? Menurut Bu Najel apa? Boleh diberikan tanggapannya, boleh sedikit? Oke, berarti yang poin kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Hukuman ya Bu Najel ya. Oke. Baik, kita simpan. Lanjut mungkin Bapak Ibu boleh. Bu Anda ya, boleh dibantu Bu Anda. Ini pandangan Bu Anda, ini masalah hukuman konsekuensi yang nomor 3 itu seperti apa? Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman nih Bu Anda ya. Oke baik, lanjutkan Bu Anda boleh. Ya. Habis itu nih nomor 1, 2, 3, 4. 4 ya. Mengartikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa menurutnya pandangannya Ibu Cia? Konsekuensi. Oke, kita simpan. Lanjut Bu Eno. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ya Bu Eno ya. Boleh lanjut minta tolong siap ke sebelah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Oke, yang terakhir Bu Iin silakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Oke, mari Bapak Ibu jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ya, nampak jelas di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku ini adalah hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Karena mereka terlambat. Ini zamannya waktu nggak salah, Bapak Ibu udah ketemu ya zaman ini. Zaman SD mungkin ya Bu Snedia. Ya, zaman SD ketemu Bu Snedia. Jadi kalau nggak datang, catatlah di buku 18 ya. Jadi sampai penuh semua ya Bu Snedia. Nah itu secara tidak langsung kita sudah memberikan hukuman kepada murid. Yang kedua ini juga hukuman ya, yang mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga itu hukuman. Yang keempat adalah konsekuensi. Maksud dari konsekuensi di sini kan nampak jelas ya Bapak Ibu ya. Apa yang diperbuat, berarti kita harus siap menerimanya Ibu Najel ya. Oke. Dan yang ini yang satu terakhir ini murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, itu adalah sebagai hukuman. Ya, dan yang terakhir ini adalah konsekuensi. Sejauh di sana bisa lanjut Bapak Ibu? Bisa lanjut. Bisa lanjut Bapak Ibu? Bisa lanjut. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit. Secara langsung di fisik ya Bapak Ibu ya, untuk jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan, bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Ini adalah hukuman. Sementara konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kan sudah mulai ya Bapak Ibu ya, sudah mulai nampak sedikit-sedikit benang merahnya. Ini yang mulai kita hindari, tidak kita lakukan lagi. Nah, namun ada lagi satu lagi Bapak Ibu ya. Ini bagaimana sih yang tadi Bapak Ibu? Kan dia bersalah ini. Saya menganggap kemarin sempat diskusi dengan Bu Rizka, ini baru. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu diantara untuk penyelesaian kasus terhadap peserta didik ini sudah menjadi pernah dilakukan. Namun ini adalah bahasa baru kalau bagi saya.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu. Nah, di sini pandangannya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi Bapak Ibu. Ini dia, bisa kita lihat sebentar bagaimana nanti kita untuk perbedaannya. Nampak ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini menurut teori, kalau kita berikan hukuman ini adalah identitas gagal. Kalau kita akan membentuk sebuah disiplin, yang akan kita jalankan adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, ini nampak sekali Bapak Ibu kalau konsekuensi ini adalah suatu yang harus terjadi. Ini restitusi merupakan pilihan. Jadi intinya nanti Bapak Ibu, mereka yang bersalah, mereka sendiri yang melakukan dan niatnya untuk merubahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu seperti apa kita seharusnya kepada siswa? Kan kita tadi nggak boleh memberikan penghargaan ceritanya nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi gimana caranya Bu supaya mereka siswa ini di Genus ini bisa tertib lagi, bisa membuka tugas ya Bu Yusnelia? Ini yang kita berikan Bapak Ibu. Pengakuan secara khusus. Mungkin kita panggil mereka, ya, kita sampaikan kepada mereka. Nah, habis itu pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Semuanya kita berikan untuk meningkatkan supaya mereka lebih berkegiatan. Hebat ya, minggu ini Wati sudah bisa menjawab soal Ibu Snelia. Nah, minggu besok coba lagi Rina rajin belajar bisa menjawab soal ya. Semuanya kita pacu untuk memberikan semacam apresiasi untuk siswa kita tersebut atas apa pencapaiannya. Habis itu pengakuan secara konsisten. Jadi Bapak Ibu tidak si A saja yang kita puji dong, tidak si B saja dong. Semua siswa kita puji. Begitu juga dengan saya, tidak semua. Oh, ini anak Genus belakang balok ini kita puji. Ini anak Genus Tanajua ini enggak kita puji. Sama semua perlakuan kita. Ini adalah secara bergantian dan konsisten. Fokus kepada proses. Prosesnya yang kita giring Bapak Ibu, bukan hasil. Nanti siapa yang juara ya penyelesaian ya. Lomba kelas hadiahnya ini loh. Yang kita perhatikan bagaimana mereka nanti menghias. Ya, sebuah kelas itu menjadi rapi, kelas tersebut menjadi bersih, enak dilihat. Itu yang kita nilai untuk program kebijakannya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau akan berbagi pengalaman atau ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu, boleh kita lanjut? Lanjut. Nah, ini restitusi. Inilah tadi ya perbedaan yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Ini tampak jelas bagaimana nanti kita tahu dulu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ya, bagaimana kebutuhan dasarnya terganggu. Yang kedua, itu bagaimana nanti motivasi yang mereka lakukan. Yang ketiga, posisi apa yang biasa dilakukan. Ini kisah Bapak Ibu Hayati dan Resaki. Biasanya yang seperti apa? Ada penghukum, ada yang kedua posisi kontrol, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol seorang guru. Bisa Bapak Ibu lihat dulu cuplikan dari video berikut. Posisi pembuat, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi kontrol,
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi penayangan video ya untuk posisi kontrol. Oke. Sekarang Bapak Ibu ya, coba bagaimana menurut tanggapan Bapak Ibu ya. Kira-kira sebagai seorang guru, posisi kontrol mana yang nanti akan kita mulai untuk terapkan pada siswa? Boleh silakan Bapak Ibu ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman. Silakan Bapak Ibu, boleh? Kan ada 5 tuh Bapak Ibu ya. Oke, dari BK khususnya nanti kalau mau hadapi masalah mau yang mana yang kita pakai? Saya mau bisa. Oke, sebentar Ibu Revi ya. Pak Irfan silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk posisi kita sebagai guru BK, harusnya kita mengaplikasikan posisi kontrol yang nomor 5 tadi Bu, yang terakhir.
yaitu posisi kontrol manajer. Karena di situ kita bisa membangun pola pikir positif untuk peserta didik kita, Bu, untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih aplaus dulu. Ada yang lagi yang berpendapat Bapak Ibu? Nah, atau proses jadi hukum aja nih ya, perudahan nih, hai kumpul gitu ya. Jadi semuanya akan disiplin. Boleh yang berpendapat dan berbagi pengalaman Bapak Ibu? Ayo, ada lagi? Bu Najem? Oke. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Ses. Ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya selama menjadi guru BK di Getah khususnya ya Bu. Kemarin itu mungkin saya ada melakukan beberapa controlling yang salah menurut saya, karena permasalahan yang sedang dialami oleh anak kelas 10 farmasi 1 kalau nggak salah, dan kebetulan saya sendiri juga sebagai wali kelasnya, itu mereka melakukan beberapa kesalahan yang sering dan berulang-ulang gitu Bu Ses ya. Kemudian saya melakukan itu posisi controlling sebagai membuat si anak merasa bersalah gitu. Jadi saya pernah mengeluarkan kalimat, kalau kalian seperti ini lagi, kayaknya ibu nggak bisa lanjut sebagai wali kelas kalian. Nah, setelah menonton video yang sudah ditayangkan oleh Bu Ses tadi, itu saya mendapatkan motivasi lagi. Wah, ternyata yang saya lakukan itu kurang baik dan kurang tepat untuk pembentukan karakter si anak gitu. Jadi menurut saya pribadi itu video yang sudah ditampilkan dan bagaimana cara Bu Ses menyampaikan materinya itu luar biasa sekali. Itu saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Ses ya. Mungkin kita bisa beri aplaus kepada Bu Sesnya. Oke, mungkin itu ya Bu Ses. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk Bu Najem. Ya, perlahan-lahan ya Bu Najem ya Bu Yusneli ya. Karena ibarat kita kalau berubah itu ada yang instan. Tidak ada yang bertahap ya Bu ya. Tidak ada yang segampang mudah kembali telapak tangan. Makanya dengan kita berbagi ilmu sharing pada hari ini, berbagi pengalaman, tentu kita berupaya menjadi yang terbaik. Bisa lanjut Bapak Ibu? Oke, bisa lanjut. Nah, sebelum kita masuk keyakinan kelasnya, apalagi di Bu Ses ya. Kita mau explaining dulu Bapak Ibu. Ini ada anjuran dari Kemenkes ya Malaysia. Sudah 1 jam kita duduk, kita harus bergerak Bapak Ibu. Harus berdiri. Boleh berdiri Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu ya, kita untuk menghilangkan rasa jenuh dan rasa Bu Devi boleh berdiri Bu Devi? Ya, ini Bapak Ibu ya, gerakannya cuma simpel saja ya. Kita hitungnya dari 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Habis itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tua ya, tua, 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 tu. One katanya ya. Oke, ya satunya. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Tuh 2, 3. Pakai suara Bapak Ibu biar semangat ya. Ayo Bapak Ibu ya. Ayo kita ulang ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh 2, 1, 2, tuh 2, tuh 2, 1. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, silakan duduk lagi. Bu Reni, ada tadi yang masih disampaikan posisi kontrol? Oke, lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, materi kita yang ke-6. Dasar dari yang telah kita landasannya dari mana? Dari sini. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau kita mau membentuk seperti seorang ibu tadi yang bermasalah dengan Neren, dia sudah membentuk ininya dulu Bapak Ibu, keyakinan kelas dulu. Mungkin Bu Yusneli ya sudah selama ini sudah membentuk aturan kelas. Ya ada. Boleh diceritakan Bu, biasanya di awal awal masuk tahun ajaran baru itu apa yang Ibu sampaikan kepada siswanya, semacam peraturan kelas atau semacam apa Bu? Oke.
Terima kasih Bu Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sebagai guru PAI dan BK dan BP Budi Pekerti, setiap awal pembelajaran ada beberapa peraturan yang saya terapkan kepada anak-anak atau siswa kita. Yang pertama, aturan atau disiplin. Berupa yang pertama, dalam awal pembelajaran mereka harus merapikan lokalnya dulu, kebersihan lokal. Kemudian duduknya harus teratur. Kemudian setelah teratur semuanya, udah siap, kita mulai dengan doa bersama. Setelah doa bersama, selalu kita lakukan tadarus membaca Al-Quran. Kita mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjut Al-Baqarah dan selanjutnya. Kemudian kita masuk pembelajaran dengan persepsi. Maksudnya apa? Misalnya kita belajar tentang iman kepada Allah. Kita tanyakan kepada siswa dulu, apa yang kamu ketahui tentang iman? Apa pengertiannya? Sudahkah kamu beriman? Siapa Tuhanmu? Jadi kita mulai dengan senang dulu, bukan yang berat, tapi yang ringan-ringan saja dulu. Ya, oke. Semacamnya ada Bu, kalau seandainya mereka terlambat nggak boleh masuk atau apa? Ya, proses. Kalau dia terlambat ada sanksinya. Misalnya kalau dia izin berarti tidak ada sanksinya. Tetapi kalau alfa sekali, 2 kali, 3 kali ada sanksinya berbeda-beda. Kalau satu alfa dia diberi sedikit denda berupa hafalan ayat. Ada 2 surat yang harus dihafal. Kalau 2 alfanya lanjut kepada 5 surat. Kalau 3 10. Tapi kalau udah lanjut kita serahkan kepada walasnya. Kita berkolaborasi dengan walasnya masing-masing. Kenapa anak kita ini bermasalah di kelasnya? Kemudian untuk teman kita, misalnya anak kita itu kan ada berbagai ilmu pengetahuannya. Ada yang pintar, ada yang menengah, ada yang kurang. Bagi anak kita yang ilmunya lebih bagus, yang pandai, kita kelompokkan. Yang menengah juga, yang kurang juga. Jadi kita tahu di mana anak kita yang mempunyai potensi yang bagus, mana yang kurang. Itu saja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Bu sendiri sudah berbagi ya. Di sini Bapak Ibu ya, yang kita bentuk di sini adalah ya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataannya pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak bahasa negatif. Misalnya datang terlambat, ya. Misalnya silakan keluar jika tidak masuk kelas, itu kan yang negatif Ibu tuh. Nah, disiplin. Jadi kita yang mengandung pernyataan universal ini, kita merujuk ke profil, boleh kita memakai profil pelajar Pancasila untuk nilai-nilainya. Nah biasanya Bapak Ibu tidak boleh terlalu banyak, karena kalau banyak itu mereka tidak akan ingat. Ya, maksimalnya bisa mungkin mencapai sampai 9 atau 8 atau 7. Ya Bapak Ibu ya. Habis itu keyakinan kelas, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Bukan kita yang buat Bapak Ibu, tapi mereka. Ya, kita minta kesediaan mereka untuk menuangkan. Misalnya katakanlah mereka mau menjadi kelas impian. Kelas impian yang Anda rasakan itu seperti apa? Yang mau Anda capai itu seperti apa? Nah, mereka akan berinisiatif mengeluarkan pendapat mereka. Nah, silakan sekarang mungkin melalui stick note atau aplikasi boleh Bapak Ibu bagikan kepada mereka. Nah, setelah nanti Bapak Ibu bagikan kepada mereka, itu kita kumpulkan ke dalam papan tulis, ya. Kita kelompokkan. Kan banyak yang sama tuh Bapak Ibu, ya. Misalnya saling menghargai, saling menghormati, cuman bahasanya itu bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang universal. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, habis itu nanti ikut kalau kapan perlu, karena dia sudah berkomitmen, sudah membuat secara bersama, ditandatangani. Seperti yang ini Bapak Ibu. Ini mereka semua sudah menandatangani keyakinan kelas yang telah kita susun Bapak Ibu. Lalu ini ditempel Bapak Ibu di dalam kelasnya masing-masing. Oke.
Bisakah ini proses hanya harus wali kelas? Tidak. Kita sebagai guru mata pelajaran juga harus membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi selama mungkin pembelajaran bahasa Jepang yang saya baca ya, inilah keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu ujungnya muaranya kepada yang manajer tadi. Karena ininya yang mereka langgar, ya, misalnya katakanlah kita punya keyakinan kelas itu ada 7. Ada berakhlak mulia, ada kedisiplinan, ada gotong royong, atau saling menghargai, saling menghormati, kan ada bahasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa memakai manajer tersebut adalah dasar kesimpulan. Ya, bagaimana keyakinan kelas itu sudah terbentuk? Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Tadi ada pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ceritanya kelas Bapak Ibu. Nah bagaimana proses kita di sekolah yang saya? Nah nanti Bapak Ibu, saya juga mendapat arahan dari fasilitator saya. Kalau kita membuat keyakinan sekolah, itu kita akan berupaya mengumpulkan semua ketua-ketua kelas, perwakilannya berserta dengan wali kelasnya. Keyakinan kelas yang telah mereka susun kan sudah dapat tuh. Jadi semua kelas sudah punya keyakinan kelas. Sudah dapat keyakinan kelas masing-masing, kita hadirkan ketua kelas, kita hadirkan wali kelasnya sebagai perwakilan. Nanti keyakinan yang ada di masing-masing kelas tersebut itu kita rangkum lagi, menjadilah lahir berapa lagi. Nah itu baru bisa kita pakai keyakinan sekolah mana nanti yang akan Ananda langgar atau yang murid langgar. Baru bisa bertahap-tahap menerapkan seperti yang pada video yang kita tayangkan Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa masuk ya? Oke, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi. Nah kita lihat dulu. Ini dia, nggak nampak ya Bu Rizka ya? Ya, ini ada yang jelasnya. Ini kita lihat dulu bagaimana audiens kita. Kalau audiens kita, kalau murid kita maksudnya adalah seorang remaja yang sudah meranjak ke dewasa, bukan anak kecil lagi, bukan anak SD lagi. Nah, bisa kita lakukan ini secara berurutan, ya, mulai dari menstabilkan identitas, habis itu validasi kebutuhan, nah habis itu menanyakan keyakinan. Jadi dasar keyakinan tadi ya membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu. Nah ini yang menstabilkan identitas. Dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah kan ada bahasa tadi itu Bapak Ibu ya, kenapa terlambat ya? Nah, ada alasannya. Jadi ada pendekatan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan langsung kita menjudge. Kenapa terlambat? Nah kayak gitu ya, kayak Ibu Sinarenya. Ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Habis itu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Artinya kita ajak masuk ke dunia kita dulu. Ya, kita masuk ke mereka selama kita berada di pada mereka ini menstabilkan identitas mereka. Enggak kita kasih gaps antara si yang bermasalah dengan kitanya. Nah, setelah itu kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini namanya menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang diperbuat oleh mereka, ada nanti kebutuhannya yang tertentu. Nah, guru akan bergeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali, mengatur kebutuhan murid, akan perbaiki hubungan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misal mereka berkelahi. Kalau bahasanya untung sih lain tidak pakai pisau. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untung saya, kalau orang bilang lebih banyak untung ya Bapak Ibu ya daripada gagal daripada rugi ya Bu ya. Untung saya minta matinya kan kayak gitu. Kalau orang misalkan untung saya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu penekanannya seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya dulu mereka, biarkan mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kita validasi terhadap kelakuannya yang salah Bapak Ibu. Lanjut. Ini terakhir Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk keyakinan. Nah, di sini untuk keyakinan murid akan beri pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi yang intrinsik dari dalam, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah.
Di sini loh maksud dari semua tadi Bapak Ibu. Biasanya kalau masalah hukuman itu kita yang menentukan. Ini terlambat nanti kamu akan bersihkan WC, bersihkan itu. Ini loh dia sendiri Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum kita yang telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Kita timbulkan rasa dia. Ya Bapak Ibu ya, ini kan terlambat tuh. Nah, udah terlambat. Besok mau terlambat lagi nak? Enggak. Apa upaya yang kamu lakukan supaya enggak terlambat? Tadi seperti yang kasus kemarin, dia besok akan pasang alarm Bapak Ibu supaya tidak mengulanginya. Jadi biarkan dari mereka yang menentukan, ibarat katakanlah masih kita beranggapan apakah itu sanksi, apakah itu perbaikan diri, tapi tidak ada sanksi lagi ya, perbaikan diri, mereka sendiri yang menentukan Bapak Ibu. Siswa, ini adalah restitusi yang sudah saya coba untuk melakukan tindakan ini pada kasus segitiga restitusi. Udah, ini berupaya memenuhi suatu mampu mengaitkan senyum secara sendiri dan juga tidak fokus dalam pembelajaran. Ini skenario tugasnya ya Bapak Ibu ya. Pada saat mengajar di kelas, nanti dia ini lagi main-main TikTok ini Bapak Ibu ya. Sekarang masuk nak. Saya dulu ya. Halo, tahukah Nando kenapa aku panggil kantornya? Tahu, karena Nando live streaming di TikTok saat Ibu. Menurut ingatan Nando, sudah berapa lama Nando live di TikTok pada saat pembelajaran? Sudah 3 hari ini. Sudah 3 hari ini. Sering live di saat jam pembelajaran merupakan kesalahan bukan kalau menurut Nando? Ya Bu, maaf Bu. Nah, untuk kesalahan itu manusiawi nah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Lalu, apa Ibu boleh tahu apa alasannya Nando live di TikTok pada jam saat belajar Ibu Karina? Nando kesepian Bu, apalagi kalau bersamanya sama teman-teman Nando semuanya pada telepon orang tuanya Bu, sedangkan Nando sendiri aja jarang ditelepon sama orang tua. Saya mendengar orang teman-teman Nando telepon dengan orang tuanya, jadi Nando membuka aplikasi TikTok Bu dan live di sana. Di sana Nando merasa memiliki banyak teman Bu, apalagi kalau sudah dikomen sama mereka. Nando, banyak teman itu penting nah ya, sehingga kita tidak merasa sepi gitu kan. Ibu juga sekali live di TikTok, cuman Ibu live-nya itu tidak sedang dalam berkegiatan nah. Misalnya kayak Ibu lagi istirahat atau apa, Ibu berzumung gitu kan. Nah sementara menurut Nando, live di TikTok saat jam pembelajaran itu adalah waktu yang tepat atau tidak nah? Tidak. Baik, Nando, sekarang Ibu mau bertanya sama Nando. Apakah masih ingat dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat nah? Iya Bu, Nando masih ingat Bu. Boleh disebutkan? Menghargai guru dan teman Bu, datang sekolah tepat waktu, berkata yang baik, dan menggunakan handphone menjadi hiburan oleh guru. Dan yang terakhir Bu, kita selalu menjaga kebersihan kelas. Yang sehingga kira-kira menurut Nando mana yang sudah dilanggar? Nando sudah melanggar menganjurkan handphone bila digunakan guru. Nando meyakini tidak kalau menggunakan HP di saat jam pembelajaran apalagi kita live itu akan mengganggu proses pembelajaran sehingga membuat Nando tidak fokus? Yakin Bu, karena di saat itu Nando menggunakan handphone hingga materi yang dijelaskan itu tidak ada yang masuk ke Nando. Nah, Ibu setuju. Tindakan Nando tadi membuat Nando tidak konsentrasi dalam saat jam pembelajaran, apalagi saat itu menjelaskan materi yang dipelajarkan. Iya Bu, maaf Bu, Nando salah Bu. Sikap yang sangat baik Nando lakukan dengan cara minta maaf jika kita melakukan kesalahan. Nah, sekarang bersediakah Nando untuk memperbaiki masalahnya? Bersedia Bu. Jika Nando ingin memperbaiki masalah,
Nandu menjadi orang seperti apa ya? Nandu akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan Nandu akan konsentrasi di saat di pembelajaran. Nah, baiklah. Mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Usaha apa yang akan Nandu lakukan kalau Nandu tidak akan melihat lagi pada saat pembelajaran? Bu, bagaimana kalau Nandu mengumpulkan handphone dulu sebelum pembelajaran dengan Ibu? Apabila Nandu rindu sama orang tua Nandu akan menelponi sebelum pembelajaran ini. Wow, bagus sekali idenya nak. Kira-kira kapan Nandu menjalankan ikhtiar Nandu untuk tidak live lagi pada saat pembelajaran? Segera Bu, Nandu akan mengumpulkan handphone Nandu sebelum pembelajaran ini. Alhamdulillah, Ibu harap Nandu bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi ya. Selepas ini Ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya dan Ibu akan menjadi orang tua agar Nandu tidak merasa kesepian ya. Ibu, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sekali lagi Nandu minta maaf Bu. Nandu akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan berkonsentrasi di saat belajar Bu. Oke, baik. Sekarang silakan Nandu kembali ke kelas lagi ya. Bu, terima kasih banyak Bu. Pada kasus yang kedua, sikap Reni yang tidak mau ikut terlibat dalam kerjasama selama tugas kelompok. Sementara semua anggota kelompok telah mengerjakan tugas yang telah dibagi dan disepakati. Sedangkan Reni tidak mengerjakan sama sekali, sehingga membuat Wati marah sampai menggebrak meja karena tidak dapat menahan emosi. Selamat menyaksikan untuk tahapan skenario segitiga restitusi di kasus kedua. Waalaikumsalam. Saya dulu Bu, saya benar. Kasih Bu. Kenapa nama Jawati tampak memerah, nafasnya sesak? Oke ya, sekarang kita lihat di sini ya. Coba tarik nafas dari dulu dan pelan keluarkan dulu. Oke, sekali lagi. Oke, Bu. Ya. Oke, nah sekarang sudah mulai lega ya. Ayo, silakan diceritakan ada apa? Itu Bu, saya tak salah Bu, tidak menjalankan tugas kelompok. Jadi begini Bu, kemarin setelah Ibu memberikan tugas kelompok, kami semua sepakat Bu untuk melakukan sama-sama Bu dan ada Bu. Nah, kesempatan kami, jika kita tidak membuat, maka kami tidak akan memberikan namanya sebagai kelompok Bu. Nah, saya sebagai ketua kelompok dan itu begini dengan apa yang telah kami sepakati Bu. Nah, sementara itu, Reni tidak membuatnya Bu. Dia malah keluar usul teman-temannya di kantin Bu. Saya sudah mengajaknya Bu, namun dia tidak menghiraukannya Bu. Lalu, dengan emosi. Lalu saya kesal Bu. Lalu tadi pagi dia mengatakan saya menjadi saya Bu. Dia kata sok masa Bu. Saya marah Bu. Lalu saya mengambil dia Bu dan langsung mengenai dia langsung Bu. Saya kesal Bu. Lalu saya melempar bentak dia Bu depan temannya Bu. Lalu teman-temannya Bu. Lalu saya menarik emosional Bu. Oh begitu. Ya pasti Wati marah kan? Ibu juga marah kalau seperti itu. Nah, lalu yang Wati lakukan apa? Saya langsung ada nanti dari Bu. Lalu saya langsung bekerja di depan temannya Bu. Saya mulai emosional Bu. Oh begitu. Pasti melakukan itu semua. Pasti memiliki dasarnya itu. Iya Bu. Masa saya tidak sadar Bu. Saya disini seperti itu Bu. Padahal kan saya ditunjuk Bu sebagai kepala itu kan atas kesepakatan bersama Bu. Saya tak diri lah Bu. Ya saja nak, mempertahankan harga diri itu pasti sesuatu yang penting menurut Wati ya. Untuk Wati bertindak lebih gegabah dan membentak-bentak, juga menggeruk meja begitu. Ya. Iya Bu, saya masih bersabar Bu. Saya sudah tidak tahan Bu. Pasti saya harus berdiri Bu. Iya pasti enak ya. Wati lebih memilih untuk masih tetap bertahan, masih untuk bersabar. Wati kalau menurutmu punya niat lagi nggak untuk melakukan yang lebih daripada itu?
Nah sekarang kita tuju lagi ya Wati ya. Tindakan Wati yang membentak-bentak Reni ya, menghardik, membebrek meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip Wati tadi? Tidak, Bu, saya tidak mau mengira-mengira, Bu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang Wati lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan Wati tersebut? Sebenarnya sangat menghargai yang lain, Bu, dan tingginya dari persahabatan, Bu. Mungkin tadi karena saya berusaha, Bu, maka saya tidak melakukan sesuatu yang itu, Bu. Oke, ya itu sesuai apa yang Wati katakan. Kita harus menghargai, namun ada juga ya keyakinan yang kita sepakati perlu kita jalankan. Kalau kita sedang malu, saya bisa proaktif, Bu. Saya juga dari saya sendiri, Bu. Saya tidak akan melakukan tindakan yang juga, Bu. Lalu saya akan berpikir sebelumnya tindakan yang lain. Kira-kira Wati bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Oke, kalau Wati mau memperbaiki masalah ini, Wati mau menjadi orang seperti apa? Saya menjadi orang yang bertanggung jawab dan proaktif, Bu. Menurut Wati, bagaimana saya menjadi orang seperti itu? Ya bagaimana Bu bisa bersabar, Bu, dan menjadi orang yang proaktif, Bu. Oke, baiklah kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa yang akan Wati lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan lebih bersabar, Bu. Saya akan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, Bu, dan akan berpikir sebelum melakukan tindakan, Bu. Lalu ketika ada masalah kelompok, saya akan menyelesaikan dengan teman-teman kelompok lain, Bu. Dan jika saya tidak bisa mengatasinya, saya sekali, Bu Ses. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah hampir berarti. Oh begitu. Siap saja nak. Dan ini dari persahabatan, Bu. Mungkin tadi karena saya dari perbaiki masalah ini. Saya akan lebih bersabar, Bu. Saya akan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, Bu, dan akan berpikir sebelum melakukan tindakan, Bu. Lalu ketika ada masalah kelompok, saya akan menyelesaikan dengan teman-teman kelompok lain, Bu. Dan jika saya tidak bisa mengatasinya, saya akan melakukan ke guru di masalah itu. Iya, tepat sekali tindakan yang dilakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan saya sudah mulai lega sih, Bu. Oke, sudah mulai lega ya, tidak emosi lagi ya nak ya. Tetap semangat, Watinya juga selalu pertemanan, jaga selalu kekompakannya nak ya. Oke, silakan kembali ke kelas nak. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya, itulah tadi sebagai cuplikan bagaimana saya mulai menerapkan apa yang sesuai dengan teori segitiga restitusi terhadap penyelesaian masalah tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan atau berbagi pengalaman Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Tidak menajel? Oke, mengoreksi diri mungkin menajel ya. Oke, mengoreksi. Andre ada Pak Andre? Masukannya Pak Andre? Pas ya. Bu Isneli sebagai guru senior? Sebentar. Menghampakan diri kepada anak kita. Jadi apapun masalahnya kita ya konseling atau share kepada anak kita apa masalahnya. Jadi kita nggak boleh sebagai apa diktator kepada anak kita, gitu kan? Ya. Jadi bagus sekali Bu Ses, sukses selalu di sini. Alhamdulillah ya kami ya mewakili semuanya mendapatkan ilmu yang baru dan dapat diperbaiki yang selama ini dalam PBM sikap kami dan anak lebih takut kepada guru. Nah, tapi yang setelah dilihat di sini, setelah disimak, dipelajari, kita nggak boleh begitu. Dan jadi kita harus menjadi menghampakan diri kepada anak, tetapi anak itu mempunyai sikap tanggung jawabnya sehingga mereka itu dalam pembelajaran senang dibuatnya. Belajar proses. Terima kasih Bu Isneli ya sebagai guru senior, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Isneli. Ya. Ini dari pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu, betul yang disampaikan Ibu Yusneli, kita itu sebagai sesuai dengan filosofi pendidikan
menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus berpihak kepada murid, ya Bapak Ibu ya. Berpihak kepada murid artinya kita lihat betul, kita kenali betul siapa siswa kita itu tersebut, kita berikan kebebasan, merdekakan mereka, ya, dalam artian tetap kita pantau sebagai seorang guru nanti supaya mereka bisa bergerak. Dan untuk posisi kontrol yang diharapkan di sini Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga mungkin selama ini masih banyak ya, sesuaikan dengan kasusnya mungkin ya Bu Rizka ya, kita sesuaikan dengan kasus, kita robah perlahan-lahan. Nggak mungkin seperti yang kita sampaikan tadi, kita berbagi sedikit demi sedikit, habis itu terhadap penyelesaian masalah Bapak Ibu kita gunakan segitiga restitusi. Yang terpenting di sini adalah kita bentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini untuk di kelas. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan di sini sebagai dari CGP Bapak Ibu ya, mohon doanya kelancaran supaya kami bisa menjadi yang diimpikan oleh Kementerian Pendidikan kita ya, menjadi guru penggerak. Mohon restunya Bapak Ibu supaya kelancaran kita bersama. Ini itu saja saya sampaikan. Banyak maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najeli Enggal Haryasa selaku wali kelas 10 Farmasi 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ses yang sudah memberikan pemahaman baru, ilmu baru mengenai desimasi ilmu budaya positif kepada kami semua. Nah, sehingga nanti pemaparan yang sudah disampaikan itu bisa diimplementasikan dengan baik oleh guru dan staf yang ada di SMK Gema Nusantara Kota Bukit Tinggi. Kemudian semoga sukses selalu Ibu Ses, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Meska Pratama. Saya salah seorang guru bimbingan konseling di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan memberikan testimoni atas kegiatan yang telah diberikan materi dari Ibu Ines Selsi Elianti Escape yang pada kesempatan kali ini sebagai calon guru penggerak. Baik, sesuai dengan materi hari ini saya mendapatkan suatu ilmu baru, suatu kebijakan baru yang saya akan aplikasikan nantinya sekolah. Salah satunya ada 5 poin yang diberikan oleh materi oleh guru khusus tersebut. Yang pertama, bagaimana tipe-tipe guru dalam menangani siswa. Yang pertama ada pemberi hukuman, yang kedua sebagai pemberi merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai siswa yang butuh perhatian, yang terakhir sebagai guru-guru yang memberikan manajerial. Jadi di sini saya memberikan alangkah baiknya kita berprofesi sebagai guru yang akan memberikan sebagai manajer sebagai siswanya yang mengalami tindakan yang berkaitan di sekolah seperti yang sekolah terlambat. Mungkin di situ yang saya harapkan kepada semua guru yang ada di SMK Genus terutama. Mungkin itu saja yang sempat saya berikan. Terima kasih, selamat dan selalu sukses Bu Ses, selalu sukses dalam kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya anak ibu. Siang Bu. Sudah selesai sholat zuhur semua ya? Sudah makan siang tentunya? Sudah Bu. Ya, sudah pada kenyang. Jadi semoga di siang hari ini konsentrasinya semakin meningkat kembali karena sudah ada suplai oksigen atau suplai makanannya sehingga Anda tidak menimbulkan ngantuk. Ya. Ya Bu. Sedikit ya, kita coba yel-yel dulu sebentar ya Nak ya. SMK Bisa. SMK Genus Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, silakan siapkan untuk kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Sebagai perwakilan silakan di sebelah sana. Tempat
sesuai dengan kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan membentuk ya satu kesepakatan kelas, ya, dimana nanti kesepakatan kelas ini akan menimbulkan suatu keyakinan, ya. Yang keyakinan ini tentunya nanti mengandung unsur-unsur nilai agar semua anak-anak ibu yang berada di kelas ini mengimpikan seperti apa kelasnya ke depan, ya. Maka dari itu perlu sekali rasanya kita menyusun suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Seperti biasanya setiap awal biasanya ibu selalu menyebutkan aturan-aturan kelas. Nah, sekarang bukan sebagai aturan kelas tapi keyakinan kelas. Semua yang ada di kelas ini tentunya nanti kita akan menjalankan dalam kesehariannya dalam setiap proses pembelajarannya di kelas ini. Khusus apalagi ibu yang di sini sebagai wali kelas Ananda semua, ya? Iya, Bu. Oke, paham semuanya, Nak? Paham, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Ya. Kira-kira nih ibu mau tanya, anak-anak ibu di sini 12 PP1 tentunya, kira-kira mau mengimpikan sekolah yang seperti apa nih kelasnya? Boleh tunjuk tangan? Kelasnya itu seperti apa? Kelas impiannya anak-anak ini seperti apa loh? Kan sekarang udah kelas 3 nih, ya. Kelas impiannya yang bagaimana? Ayo. Boleh tunjuk tangan, silakan. Atau kelasnya biasa-biasa seperti ini saja, tidak ada kemajuan? Tidak. Ya, ayo. Usulkan, sampaikan. Oke, boleh, Dina. Nyaman dan tentram, Bu. Nyaman dan tentram. Semua sepakat nyaman dan tentram? Sepakat, Bu. Ada yang lain kira-kira? Oke. Selalu berkomunikasi dengan baik. Selalu berkomunikasi dengan baik. Sepakat enggak? Sepakat, Bu. Semua berkomunikasi dengan baik tentunya satu sama lain? Ya, Bu. Itu yang diimpikan kita kelas untuk impian kita seperti apa. Ada lagi kira-kira? Ada, Bu. Kompak, Bu. Kompak, is the best ya. Ini karena kita merupakan kelas 12 PP1, nomor 1 juga kekompakan kita dulu ya. Tepuk tangan dulu nanti. Ada lagi? Satu lagi boleh? Ada lagi kira-kira? Disiplinannya bagaimana? Tertib? Oke, ya. Yang lagi satu lagi disiplinnya lagi. Itu mungkin masalah yang ribut nanti ya, Nak ya. Besok nggak ada yang ribut lagi. Gimana? Kedisiplinannya tentunya ini. Apalagi kita nanti sebentar lagi anak-anak ibu mau jadi seorang tenaga kesehatan, mau jadi perawat, mau cita-citanya jadi dokter, mau jadi bidan. Ini kalau yang satu ini masalah disiplinnya ini gimana? Tepat waktu. Sepakat? Sepakat, Bu. Untuk menuju kelas impian? Nah, Sepakat, Bu. Dengan begitu, mari kita semua agar bisa menyusun suatu keyakinan kelas. Tentu masing-masing Ananda punya berbeda ya ungkapan tanggapannya. Kenapa? Karena masing-masing kita punya nilai apa yang kita yakini, ya. Maka dari itu semua yang berbeda ini kita menjadikan satu nanti ya untuk keyakinan kelas kita apa yang akan kita ambil. Sepakat? Sepakat, Bu. Baik, aturan mainnya. Ini apa yang di tangan Ibu? Ada yang tahu apa kertas apa? Kertas kecil. Apa ada yang tahu nak? Stick note. Nah, nanti Ibu akan bagikan stick note ini ya, masing-masing Ananda itu nanti silahkan membuat satu keyakinan apa yang Ananda buat untuk mewujudkan kelas impian tentunya. Ya, silahkan dibuat, tidak perlu contek-contek nak. Ya, dari hati saja. Saya mau jadi kelas impiannya seperti apa. Ya, dan ini akan menjadi keyakinan kita bersama. Nanti kita tempelkan ya di papan tulis, baru kita rundingkan secara bersama keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati untuk kelas 12 PP1. Ya, silakan ditempel supaya lebih menarik, sesuaikan nanti urutannya dengan warna. Bisa ya? Bisa, Bu. Bagikan, boleh bikinin. Taksi membuatnya ya, masing-masing membuat satu buah keyakinan kelas. Ya, nanti akan kita susun di papan tulis. Bagi anak-anak ibu yang telah siap, nanti silahkan ditempel ke depannya nak ya. Paham nak? Paham, Bu. Baik, silakan.
semuanya sudah menyampaikan ya nilai-nilai keyakinannya di dalam stick note sudah kita tempel bersama. Sekarang kita cek, nanti Ibu akan satukan. Kan ini banyak nih ya. Oke, nanti kita akan lihat dulu saling menghargai satu sama lain ya. Sepakat saling menghargai satu sama lain? Sepakat, Bu. Ya. Menerapkan sifat disiplin, menghargai dan beretika baik sesama manusia, teman, guru. Ya, bagus ya. Cuman bahasanya ini terlalu panjang, atau nanti di sini kita ambil yang saling menghargai. Oke? Disiplin. Ya, sepakat disiplin semua? Sepakat. Kalau udah sepakat disiplin, besok tidak ada lagi yang datang terlambat. Sesuai dengan nilai keyakinannya. Saling tenggang rasa, ya. Selalu berbuat baik kepada siapapun. Habis itu disiplin, jujur dan tepat waktu, ya. Keyakinan kelas 3M. Menghargai apa nih? Sebentar. Menghormati, minta maaf dan terima kasih. Tepat waktu ke sekolah, memiliki rasa tenggang rasa. Oke. Baik, nah sekarang kita yang sama-sama kita jadikan satu ya nak ya. Jujur ya. Ya, Bu. Ya, jujur. Disiplin. Kita pisahkan ya. Ntar disiplin, jujur ya. Saling menghargai ya, minta tolong, minta maaf, dan bilang makasih. Sudah berapa nak? 3 ya. Oke. Beribadah sesuai dengan keyakinan. Nah, besok pada saat kira-kira gimana nih penerapannya nanti? Sholat. Ya, sholat berjemaah nanti ya. Oke, 4. Menghargai sama ya. Di sini sudah kita temukan ada 6 sesuai dengan kesepakatan kita bersama, keyakinan kelas. Yang pertama, ibadah sesuai dengan keyakinan ya. Yang kedua, bersikap jujur. Nah, ini harus jujur ya. Nah, habis itu disiplin, saling menghargai dengan diimplementasikan seperti minta maaf ya, minta tolong dan makasih atau 3M ya. Ini menjalin hubungan dengan 5S, sopan, salam, santun dan sapa ya. Terakhir, menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Berarti intinya kita ambil membuang sampah pada tempatnya ya. Sepakat dengan 6 keyakinan? Sepakat, Bu. Sekarang mari kita buat ya 6 keyakinan kelas yang ada di 12 keperawatan 1. Mari kita tanda tangani apa yang telah Ananda buat, tentunya nanti agar semuanya kita menjalani ya, baik Ananda juga Ibu nanti akan menjalani sesuai aturan dan keyakinan kita buat pada hari ini. Silakan nak ditandatangani.
wali kelas Ananda ya juga akan menandatangani keyakinan kelas yang telah kita susun. Keperawatan 1. Keyakinan kelas 12 keperawatan 1. 1. Jujur. 2. Jujur. 2. Dua. Beribadah sesuai keyakinan. Beribadah